Ada guru gitu cek ya. Mungkin Galbi kasih dua contoh gitu cek gue. Yang pertama nih cek gue, ini kelakuan Galbi cek gue waktu di Riau, tepatnya di SP1 cek gue. Cek gue ngajarin Galbi untuk sholat berjamaah. Ini masih dalam konteks yang sama cek gue. Tapi di situ kan kita pertama kali tuh sholat asar apa zuhur gitu cek gue. Kita sholat di masjid nih cek gue. Nah sholat selanjutnya tuh Cegu ini nggak sholat di masjid gitu. Jadi yang ke masjid itu kalau nggak salah ada Bang Arga, Bang Junai sama Bang Fer kan Cegu. Iya. Nah Galbi nggak ikut nih Cegu. Itu Galbi nggak ikut, kan Cegu ngajarin untuk sholat berjamaah gitu Cegu. Sementara di situ Cegu kan nggak sholat berjamaah gitu Cegu. Jadi Galbi tuh ada bingung gini Cegu, di kasus ini ikut apa yang Cegu ajarin, apa ikut kelakuan Cegu gitu Cegu. Iya. Itu kasus yang pertama Cegu. Itu gimana Cegu? Itu dulu. Jadi kalau contoh kita sebagai murid ataupun prajurit gitu, Ya, tetap ikuti perintah komandan gitu. Ngerti nggak gitu? Perintahnya itu apa sebenarnya? Sholat berjamaah. Ya tetap sholat berjamaah kecuali ada pemberitahuan baru. Sebelum ada pemberitahuan baru, tetap perintah pertama yang dilaksanakan, yaitu kalau menjadi prajurit. Nah, terus kasus kedua nih Cegu. Cegu mobil khusus ngajarin ke Galbi tuh untuk sholat Jumat gitu Cegu, apalagi jadi Bilal gitu Cegu. Nah, Cegu ngajarin itu, terus ini bukan bermaksud untuk membuka apa gitu Cegu, cuman Galbi takut salah bersikap aja Cegu ya. Nah, Cegu ngajarin kami para santri wabil khususnya Cegu, terus ngajarin jamaah juga untuk sholat Jumat bagi yang laki-laki gitu Cegu. Nah, Cegu sendiri di situ nggak sholat Jumat Cegu. Itu gimana harusnya para murid bersikap gitu Cegu? Yang di mana nih? Sholat Jumatnya Cegu? Yang di Riau? Enggak, ya di sini aja Cegu. Oh, yang di sini. Ya. Jadi kalau contoh misalkan Jumat kemarin saya kan nggak sholat Jumat gitu, kan gitu. Bukan urusan kalian. Mau saya nggak sholat, mau saya nggak sholat Jumat, bukan urusan kalian. Kalau mau berguru sama saya, berguru aja gitu. Kan gitu. Kalau contoh, oh nggak usah diikuti, nggak usah berguru. Saya mau nggak usah sholat juga nggak apa-apa. Kalau nggak kita bandingin, kamu sholat, saya nggak sholat, saya mau tanya kenal Tuhan seberapa jauh. Kamu ini kan jalan kan, tapi nggak sampai-sampai gitu. Coba lagi nih logika gitu. Ini nggak boleh dipakai ke murid ya. Dan sebenarnya saya sholat kok gitu kan. Contoh misalkan orang yang dipanggil itu kan orang yang nggak dengar. Contoh misalkan kayak gini, ada ibu manggil anaknya itu, Galbi nggak dengar. Suara ibu semakin keras, Galbi nggak dengar. Suara ibu semakin keras, Galbi kan gitu. Saya mau tanya, sebenarnya orang Muslim itu peka kan? Dipanggil pakai toa juga nggak datang kan? Saya sebelum dipanggil udah datang kok. Jadi kalian tuh telat sampai, saya duluan sampai gitu. Ngerti nggak gitu? Ngerti Cegu. Jadi kalau misalkan mau ditonyok bukti segala macam, kalian baru sampai ke masjid, saya udah di dalam masjid. Oh aneh, dosa berguru sama orang aneh. Ngerti nggak gitu? Saya kan nggak ada maksa siapapun berguru sama saya. Ya kan gitu. Hukum mursyid dibuat sendiri gitu ya, itu mau dibilang. Hukum halal bisa jadi haram, hukum haram bisa jadi halal. Dia bertanggung jawab dunia akhirat. Asal kamu tahu. Jadi nggak ada urusan murid. Sekarang saya mau tanya, kalau contoh misalkan dosa murid siapa yang tanggung? Guru. Dosa guru murid yang tanggung nggak? Apa urusan contoh macam orang tua kepada anak tadi? Kan gitu. Guru tuh bisa dipilih. Oh kira-kira nggak pas dia nggak sholat Jumat, dosa bu guru lagi, gampang. Kan gitu. Bu guru sama yang sholat Jumat terus. Hari Senin dia sholat Jumat, hari Selasa dia sholat Jumat gitu. Macam mana mungkin kita naik mobil sedangkan yang bawa itu bukan supir? Macam mana mungkin saya mau ke Medan, saya naik ke Tanjung Priok gitu. Rata-rata yang saya tengok itu mobil tuh pergi Tanjung Priok, saya mau ke Medan gitu loh. Karena Tuhan tunggu saya di Medan kadang, tapi supirnya bawa ke Tanjung Priok.
Kadang saya mau ke Tanjung Priok, sopirnya pakai ngapain saya naik mobil tuh? Mending saya mau naik mobil sendiri gitu kan. Kalau contoh misalkan, kemarin saya nggak sholat Jumat nggak? Iya, kenapa emang di streaming juga nggak apa-apa. Saya nggak sholat Jumat kemana? Zuhur aja nggak sholat, zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, maghrib baru saya sholat. Yang Jumat kemarin. Kalau misalkan dia bilang, oh guru ini nggak jelas, oh siapa guru gitu, gampang. Enggak. Kamu sholat misalkan ditanya, Allahu Akbar, apa yang kamu sembah? Namanya kah? Sifatnya kah? Zatnya kah? Atau apa? Coba jawab. Mohon maaf kalau ngomong sombong, jangankan kamu. Kamu punya guru 80 ke atas nggak? Suruh duduk sini ngomong sama saya gitu. Kayak gitu. Belum tentu sholatmu itu diterima kan gitu. Belum tentu yang nggak sholat nggak diterima. Yang diterima itu siapa duluan sampai. Ngerti nggak ini? Allahu Akbar. Kemana engkau arahkan? Ke Ka'bah nyembah batu. Orang kan hari-hari kan nyembah batu. Contoh orang pergi ke haji kan, lempar jumroh, lempar setan. Setan apa yang dilempar situ? Kalau Nabi Ibrahim wajar nempel setan. Kenapa? Karena setan goda dia supaya nggak disembelih Nabi Ismail. Orang pergi haji lempar setan mana? Setan apa yang dilempar coba? Bahkan pulang dari haji makin dia pula setan dilempar, setan masuk dalam tubuhnya. Akhirnya setan bilang, memang aku kena, aku masuk dalam tubuhmu, engkau jadi haji setan gitu. Maka pulang dari haji kayak setan gitu. Ya kan? Kalau contoh misalkan orang nyembah Allah, Allah yang mana yang disembah? Coba. Kalau contoh saya jadi murid, tidak perlu saya urus guru saya. Saya nggak ngajak kalian nggak usah urus saya cuma bilang kalau saya jadi murid, urusan guru saya bukan urusan saya. Tugas saya adalah yakin sama guru saya. Kalau menurut saya salah, saya yang salah. Guru saya nggak pernah salah. Saya tetap prasangka baik terhadap guru saya walaupun pandangan saya salah. Kenapa? Pandangan saya memang salah karena saya orang buta. Orang buta tetap pandangannya salah. Dikira orang sholat itu sholat, orang yang nggak sholat itu sholat, padahal orang sholat nggak sholat, orang yang sholat nggak sholat. Ngerti nggak itu? Kok jumpa Tuhan harus ada waktunya? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim kan? Ingatlah Allah pada saat berdiri, duduk dan berbaring. Jadi jumpa Allah harus di zuhur gitu. Udah macam jumpa Pak RT gitu. Iya kan? Jumpa Allah harus hari Jumat gitu. Dia nggak datang sholat Jumat berarti nggak jumpa Allah gitu. Berarti Allah tuh bersembunyi daripada orang-orang yang nggak pergi sholat Jumat gitu. Gitu. Nah itu coba kaji gitu. Makanya jangan mengkaji dunia saja yang hanya tahu tulis dan baca, ya kan gitu. Yang dikaji itu apa? Tersirat. Banyak itu ahli hafaz, ahli hafal banyak, ahli fikir banyak, ahli zikir yang perlu. Ngerti gak itu? Contoh misalkan Galbi ini contoh kan gitu, example kan gitu ya. Saya nggak sholat Jumat, saya bisa ngobatin dafa, bisa jalan kan? Coba besok ada orang nggak usah jalan, dia sholat Jumat terus, suruh obatin gitu. Kalau misalkan yang sholat Jumat terus dia nggak sembuh, berarti dia salah ngomong sama Tuhan. Dikira itu Tuhan padahal setan. Kalau saya ngomong sama Allah, ya Allah saya kan nggak sholat Jumat, kau tahu kan? Tapi masa aku minta sama mu harus sholat Jumat? Masa sama Tuhan butuh persyaratan gitu loh. Gitu kalau saya bertuhan. Ngerti gak? Masa orang masuk surga harus sholat? Gak sholat gak masuk surga gitu? Sekarang Nabi Adam gak masuk surga gitu? Gak sholat zuhur dia? Coba. Sekarang saya mau tanya, Umar bin Khattab berapa banyak dosanya? Kok jadi sahabat Nabi, samping Nabi pula makamnya? Coba. Tergantung Allah mau pilih siapa. Usaha aja terus, hasil serahkan aja gitu. Kalau saya kemarin nggak sholat Jumat, kenapa? Males. Iya,
Oh cikgu sesat, no sama guru lagi gampang. Ya kan kayak gitu kan? Iya gak? Tapi kan nih jangan pula ikut awak nih, ya. Cikgu nggak sholat Jumat kata nggak apa-apa. Murid belum boleh, ya. Itu jatuhannya. Sholat Jumat, pergi sholat Jumat nih. Enak kali jadi guru, maka betul jadi murid biar jadi guru. Siapa tahu bisa nggak sholat Jumat? Siapa tahu, belum tentu bisa gitu. Kayak gitu. Ngerti ya Galbi? Jadi tugas murid apa? Bukan urusan murid itu. Guru-guru lain sama mursyid itu beda. Ya gitu. Bukan nganggar diri pengen ngasih tahu. Siapa lagi yang ngasih tahu coba? Awak nggak ada niat maksud ujub segala macam lillahi ta'ala, enggak, terserah orang memandang apa gitu ya. Tapi beda dia. Itu aja mau dibilang. Baik. Alhamdulillah paham cikgu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas penjelasannya cikgu. Iya. Sedikit lagi cikgu, Apa nih? masih tentang bab berguru nih cikgu. Cuman kalau dikaitkan dengan kajian malam Jumat kemarin cikgu. Jadi di malam Jumat kemarin cikgu bilang itu tentang istri guru cikgu ya, di pertanyaannya Bang Kibo itu cikgu. Iya. Nah bagaimana dengan istri guru nih cikgu? Setahu sepemahaman Galbi cikgu ya, dan cikgu juga sering sharing ke Galbi tentang hal ini cikgu. Cikgu ini sandingannya cikgu ini bukan orang sembarang gitu cikgu. Dalam pemahaman Galbi juga maksudnya tuh Iya. Orang yang mampu bersanding dengan cikgu tuh, kalau misalnya kita kaitkan dengan kajian semalam tuh orang yang dimuliakan Allah gitu cikgu ya. Gak tahu kira-kira aja lah. Iya cikgu. Menurut Enggak, kamu kan ini kan contoh kan. Kamu kan punya pikiran nih. Kira-kira Tuhan salah pilih pasangan nggak? Tidak. Berarti yang dipilih kan terpilih. Betul. Kan gitu. Berarti dari sebelum penciptaan segala macam udah dipilih nih orang. Benar. Walaupun dia nggak lahir dari nasab keturunan ulama ataupun habaib, kan dipilih supaya apa? Mudah nemenin dakwah. Habis itu nanti mohon maaf nih ya kan, nanti wadahnya manikam itu di tempat yang wadah suci. Masa pula ditaruh wadah kotor, jadi najis lah. Nah kira-kira terpilih nggak? Ini sebenarnya kayak saya mau membanggakan diri, bukan ya lillahi ta'ala. Saya niat ya Allah, kalau ini membanggakan diri ya mohon maaf ya Allah, ampuni saya. Tapi ini untuk pengetahuan bagi orang bodoh, itu aja ya Allah. Yang gitu. Nah contoh misalkan guru, kamu gurunya saya punya istri Juniarniati. Kira-kira yang ngasih istri saya Juniarniati itu Allah apa mak lampir? Allah. Zulqadri tinggalnya di Aceh kan. Habis itu Juniarniati tinggalnya di Batam. Jumpanya lewat chat messenger. Iya serius. Saya kenalan sama istri saya hai gitu. Atau Masjid Lajang tuh hai balas jumpa. Tunangan orang. Yang itu. Lahirlah anak pula Arzu itu Arniati Zulqadri gitu. Ya kan itu. Pakai nama Muhammad, kenapa? Saya cinta Nabi Muhammad. Kan gitu. Terus sekarang bukti gitu. Arzu gitu. Otaknya cerdas nggak? Rasid, Bang Usman lah gurunya yang tahu. Ya kan gitu. Rahman, anak ajaib nggak? Lah berarti sumbernya dari mana? Terus kalau contoh misalkan ketika dalam proses itu kan ada sterilnya, gitu kan logikanya ya, kalau ilmu kedokteran. Kalau kira-kira barang yang itu nggak kuat, coba lah, kan energinya kan kuat tuh dari zuriat Rasulullah, kan gitu. Gak salah saya bilang, menurutmu gitu, istri guru itu terpilih apa enggak? Terpilih. Istri guru itu mulia nggak? Berhak engkau hina-hina? Sekarang saya mau tanya, kamu cinta guru kan? Cinta. Apakah kamu nemani guru terus sepanjang hari? Siapa yang nemanin gurumu? Istri guru. Semestinya engkau harus lebih terima kasih kepada istrinya gitu. Karena dengan istrinya bisa memudahkan urusan gurumu. Tidak ada hak kamu sedikit pun prasangka buruk terhadap istrinya. Karena Allah yang milih dia jadi istrinya. Siapapun yang ceritakan istri guru, bisa jadi yang kayak tadi itu yang pertanyaan Bang Junai. Tidak percaya cerita aja.
Gak jelas bunda marah-marah. Cerita aja, tunggu mulutmu bengkok gitu. Bukan nakut-nakutin kan kita kasih tahu. Kalau nggak tahu kan belum bengkok. Kenapa cikgu kemarin belum bengkok? Belum mau kasih tahu. Sekarang udah mau kasih tahu, bengkok awak nggak mau ngobatin. Cari aja sampai malaikat di langit pun tidak akan pernah bisa ngobatin itu. Bukan nakut-nakutin ya. Kalau contoh misalkan saya nggak disupport sama istri saya, waktu dia kurang ngurus kalian semua. Coba, jadi kan makasih bunda gitu. Ini ada apel 1 kan gitu. Iya kan? Bunda sehat nggak? Saya sekali main. Bunda ada makan belum? Ayo bunda kita jalan-jalan yuk. Modal 50.000 kan gitu. Tanda terima kasih. Ini kan enggak. Yang ada apa? Enggak cocok itu. Kenapa? Bunda itu orang tua tapi enggak contohkan orang tua. Ya kan gitu. Enggak cocok itu apa mulutmu ngomong kayak gitu. Ngerti enggak gitu? Murid saya itu rata-rata tuh kayak gitu. 80%. Mungkin kalau saya meninggal entah jadi sampah entah jadi apa istri saya di sini. Firasat saya gitu. Mana ada dipandang istri saya aja dipandang. Jujur aja lah hidup ini kan gitu. Sama manusia bisa bohong, sama Allah nggak bisa bohong. Sama orang dekat sama Allah juga dikasih tahu. Kalau sudut pandangnya itu kan mama rohani. Masa kau pula sembarangan sama mama rohani? Memang jasadmu lebih tua tetapi rohaninya lebih tua. Memang jasadmu lebih tua, tetapi gurumu ini jasadnya muda tapi rohaninya lebih tua. Mau nggak mungkin dia jadi pembimbing. Sekarang ditanya, Muhammad sama Adam lebih tua mana jasadnya? Jasad Duluan Adam kan? Ya. Tetapi yang pertama diciptakan siapa? Nur Muhammad. Nafsnya, jiwanya lebih tua. Makanya jangan pandang orang tua bisa jadi anak-anak di dalam. Maka kelakuannya kayak anak-anak. Tengok anak-anak orang tua di dalam gitu. Makanya ada pula kemarin tuh bunda bilang sama saya, Arjo pergi sekolah terus gurunya komplain. Komplainnya kenapa? Karena dia ini sudah dewasa sebelum waktunya gitu. Iya. Jadi dia main sama anak-anak kelas 1 itu ditegur sama guru. Anak ibu berkawan sama siapa segala macam kok pikirannya dewasa kok nggak kayak anak-anak gitu. Ibu tolong ajarin anak ibu jangan kayak gini, anak ibu bahaya. Bukan bahaya, duluan tua dia daripada ibu guru gitu. Mending dia jadi ibu guru jadi muridnya gitu. Aneh. Coba saya tanya pertanyaan nih. Kita bagus duluan dewasa, sebelum dewasa, apa udah dewasa tapi masih anak-anak? Pilih mana? bagus dulu mas. Sebenarnya itu yang ngomong tuh guru apa gorengan tuh yang tadi? Harusnya dia kalau udah lebih dewasa naikkanlah kelasnya. Kan gitu, nggak cocok lagi kelas 1, kelas 3 aja gitu. Entah kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu. Iya kan? Tapi nggak tahu lah. Tapi kalau Arju main sama anak nggak cocok. Kenapa? Pola pikir dia sama itu beda. Asal bapak ibu tahu semalam dia buat celurit. Iya. Pisau pakai pipa dibakar, diketok. Tanya orang nih. Awak aja dari mana anak ini tahu? Tahu, awak juga heran. Masa anak kelas 3 dah buat celurit segala macam? Itu anak Jepang tuh. Bukan anak Indonesia kan gitu. Anak Indonesia apa? Main, udah umur 18 aja masih main Mobile Legend gitu. Umur 20 pas mau nikah, mak mau nikah. Jepang umur 3 tahun, 5 tahun udah bisa bikin robot. Orang Indonesia beli robot. Iya kan? Cobalah pikir-pikir. Jepang itu makhluk Allah kan. Dia punya akal, punya pikiran. Cuman di dalam pikirannya apa yang diisi? Ya kan? Kita mabar kan gitu. Duduk Indomaret ngopi kan 8 jam kan itu. Subuh nggak tidur. Bangun tidur rupanya udah tua, udah putih jenggot aku rupanya gara lagi lecet. Iya gak percaya lah kawan-kawanmu itu nyesal nanti. Ya kan gitu. Itu anak-anak ini yang kayak gini nih, main-main kayak itu dia dapat tuh dibanding orang tua yang duduk sini. Serius saya bilang. Kayak si Jenny, kayak si Kirana, lebih paham mereka lagi. Serius. Mereka ngamalin untuk kata cikgu nggak boleh kayak gini. Orang tuanya, Allah mana ada.
Iya serius. Padahal anak-anak tuh lebih masuk lagi, kenapa jiwanya suci. Percaya dia, mana mau anak-anak duduk sampai jam 1, enggak masuk akal. Anak-anak yang terpilih itu semua. Awak yakin dan percaya anak-anak ini jadi orang yang bermanfaat tuh. Serius. Setingkat muda ya dari isi ilmu ya, tua dia walaupun dia nggak jadi ustad, dia bisa ngasih solusi sama keluarganya dan seluruh umat. Jadi beruntunglah kalau ada anak kayak gini kecil mau duduk sini. Itu salah satu orang tua yang beruntung. Iya kan? Dengerin ilmu coba. Enggak pening gitu dari jam 8 sholawat kan, logika anak-anak jam 1 balik tidur Ustaz. Orang tua aja udah jam berapa nih Ustaz, besok kerja. Iya kayak gitu.